dengan saya Ika Nani Suraya, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Keliten, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Batang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Sania Rahmawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Keliten. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti. Dan nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Sania lakukan di dalam kelas. Kemudian ada tujuan pra-observasi yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nanti agar Bu Sania lebih percaya diri dan lebih melakukan persiapan awal sebelum saya nanti melakukan observasi. Kemudian juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik tentunya untuk murid. Baik Bu Sania, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sania. Oke, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sania capai nanti pada waktu observasi? Nanti saat observasi itu saya akan menyampaikan tentang materi perilaku jujur dan tanggung jawab. Nah, di situ saya ingin tujuannya yaitu siswa dapat mencontohkan bagaimana sikap tanggung jawab dan jujur itu dan bagaimana saya mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, baik Bu. Kemudian bagaimana atau di bagian mana area perkembangan yang ingin Bu Sania capai nanti? Dalam perkembangannya, saya ingin dalam kehidupan sehari, contohnya dalam di lingkungan sekolah, terutama bagaimana sikap siswa itu bertanggung jawab, entah itu dari PR maupun sikap sehari-hari dalam membeli dengan jujur, tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Oke, baik. Kemudian saya juga ingin mendengar bagaimana rencana yang akan Bu Sania terapkan dalam pembelajaran nanti pada waktu observasi. Rencananya nanti akan ada suatu cerita tentang cerita teman, yang intinya ada cerita tanggung jawab, sikap tanggung jawab dan jujur. Nah, nanti siswa diminta untuk menentukan sikap tanggung jawabnya dalam cerita itu yang bagaimana dan sikap jujurnya yang bagaimana dalam cerita tersebut. Baik. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakannya di minggu ini karena bertepatan di kelas 3. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Sania atas penjelasannya untuk pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas 3. Terima kasih banyak Bu Sania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya disiapkan dulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
namanya? Ada yang jadi ketua kelas? Siapa? Bayu. Mau tanggung jawabnya apa aja berarti? Sebagai ketua kelas. Yang lagi barusan itu apa? Menyiapkan di pagi hari saat mau berdoa, yang menyiapkan siapa? Ketua kelas. Gimana kalau ketua kelas nggak berangkat? Wakilnya ada. Siapa wakilnya? Ketua dan wakil punya tanggung jawabnya masing-masing. Ada bendahara di sini? Siapa? Mbak Mbak bendahara. Tugasnya ngapain? Uangnya harus diapakan? Disimpan karena bukan uangnya Mbak Ani sendiri, tapi uangnya siapa? Uangnya sekolahan atau uangnya kelas. Nah, jadi tanggung jawabnya Mbak Hani harus menyimpan uang dengan baik biar aman. Jangan dipakai jajan sendiri. Kalau dipakai jajan sendiri namanya tanggung jawab tidak? Berarti tanggung jawab itu melaksanakan tugas yang sudah kita terima. Tugas entah itu dari Bapak Ibu guru, tugas dari orang tua untuk selalu belajar, tugas dari manapun harus kita laksanakan dengan baik. Itu namanya tanggung jawab. Kita diciptakan sebagai apa? Manusia. Kita punya siapa? Allah. Punya Allah. Di rumah punya siapa? Ibu. Orang tua, ibu, ayah. Di sekolah punya Bapak Ibu guru. Kita tinggal di lingkungan. Jadi tanggung jawab itu ada 4. Yang pertama tanggung jawab kepada orang. Jawab kepada yang pertama yang menciptakan kita Allah. Caranya bagaimana? Beribadah dengan ngaji, dengan berdoa, dengan ibadah, itu termasuk bentuk kita tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua tanggung jawab kepada orang tua. Tubuh kita punya siapa? Tubuh kita yang mengendalikan kita siapa? Yang menggerakkan badan kita siapa? Kita sendiri. Berarti tanggung jawab kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Baik-baiknya dengan cara apa? Merawat tubuh kita dengan cara apa? Makan makanannya yang sehat. Kalau pagi dan sore ngapain? Mandi itu termasuk bentuk merawat tubuh, merawat badan, olahraga biar sehat. Itu termasuk tanggung jawab pada diri sendiri. Yang ketiga kepada orang tua. Siapa orang tua? Orang tua itu siapa? Ibu bapak. Kenapa kok disebut orang tua? Sudah melahirkan kita, sudah merawat kita dari bahkan sebelum lahir sudah dirawat sama ibu, sama ayah, sudah diberi vitamin yang sehat biar lahirnya sehat. Kalian umur berapa? 9 tahun. Berarti dari kecil sampai usia 9 tahun itu udah lama sebentar. Lama itu
kalian dirawat dengan baik, pintar-pintar dan sehat-sehat. Dirawat siapa? Orang tua. Berarti cara kita tanggung jawab pada orang tua bagaimana? Bisa ngerokok para? Tanggung jawab kita kepada orang tua? Terima kasih. Terima kasihnya gimana caranya? Dengan belajar yang biar dapat ilmu dan berprestasi. Itu tanggung jawabnya. Kita berarti menjadi anak yang soleh dan solehah itu bukti bahwa kita tanggung jawab pada orang tua. Yang terakhir, tanggung jawab pada Lingkungan. kita tinggal di mana? Lingkungan. Di lingkungan. Kalau di sekolah berarti lingkungan sekolah. Kalau di rumah lingkungan rumah. Punya tetangga? Punya. Ada yang rumahnya cuma bangunan, nggak ada lingkungannya? Ya, siapa? Nggak punya halaman? Saya Punya semua. Gimana cara merawat halamannya? Bersihkan dengan cara membuang sampah di buang sukup di mana? Dulu terus bulangnya kemana? Kali. Kalau sampah rumput buangnya kemana? Ke tempat sampah terus dibuang ke kali. Ada yang pernah bakar sampah? Kalau sampah plastik caranya dibakar biar hilang. Biar ditanam tumbuh sendiri. Kalau sampah rumput itu nanti kalau dipendem nanti bisa hilang karena melebur. Tanggung jawab pada lingkungan yaitu tadi apa? Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyapu, buang sampah, menanam tanaman agar indah, agar tidak banjir. Dari 4 ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sekarang Bu Guru bagi 4 kelompok. Guru bagi 4 kelompok. Di sini ada 1 lembar kosong yang isinya perilaku tanggung jawab. Yang pertama, bentuk tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, di sini masih kosong contohnya. Baru ada lingkungan kedua, di mana ini isinya bentuk perilaku tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, orang tua dan lingkungan. Dari keempat ini kalian dibaca dan dicocokkan. Apakah yang di fotomat ini termasuk tanggung jawab pada siapa? Apakah kepada Allah, apakah pada diri sendiri, apakah pada orang tua, ataupun pada lingkungan? Oke, ada yang ditanyakan? Guru bagi ke 4 kelompok. Yang kelompok 1 Nadia mana? Nadine dan terakhir Chris. Kelompok 1 sih.
Kelompok 3, Mas Ilham, Mas Wate, Mbak Ella. Barengan jawab maksudnya. Terakhir Mbak Ani dan Mas Ega. Sudah, Mak? Bisa, Dok? Itu orang belakang. Cuma dua gantian ya. Ini gantian.
namanya mengetahui dari kelompok 1. Dengarkan yang lain, dengarkan. Yang lain dengarkan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Dengarkan yang lainnya. Nanti menjalankan sunat 5 waktu betul. 2. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi selalu makan makanan sehat untuk menjaga kesehatan sehat. 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang tua. Belum zakat setelah yang membantu orang tua untuk membantu tabungan. 4. Bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. Siswa-siswa selalu menjaga ketertiban dan tidak membuang keributan di lingkungan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang rajin pergi ke saat sore untuk mengaji. 2. Bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. 3. Berolahraga agar menciptakan tubuh yang sehat. 3. Bentuk tanggung jawab kepada orang tua. 5. Tidak pernah membaca saat dinasihati oleh orang tuanya. 4. Bentuk tanggung jawab kepada lingkungan. 2. Mengikuti kegiatan penanam usaha di sekolahnya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Satu, bentuk tanggung jawab kepada Allah. Cuma mengucapkan alhamdulillah setelah diberikan rezeki oleh Allah. 2. Bentuk tanggung jawab
siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Ika Dani Suraya, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Kali ini saya akan melakukan proses pasca observasi terhadap teman guru saya, dan di sini saya didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Indah Arni Suhani, dan teman saya, teman guru, yaitu Ibu Sania Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Sania. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Sania karena telah mengizinkan saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang Bu Sania telah laksanakan kemarin. Kemudian, setelah saya observasi pada pembelajaran tadi, selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Seperti pada praobservasi kemarin, di sini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah berjalan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan observasi pembelajaran tadi di kelas? Ibu, awalnya itu saya merasa agak canggung dan tegang karena emang baru pertama ini ditunggui saat pembelajaran. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lega dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, Bu Sania, dari pembelajaran tadi bisa diceritakan kembali Ibu area perkembangan apa saja yang dilakukan di kelas dan bagaimana tahapannya? Untuk tahapannya yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, dan untuk area pengembangannya saya membuat dua, yaitu pengetahuan dan sikap. Oh begitu. Kemudian menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tadi dan apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki? Menurut saya hal yang sudah berkembang dengan baik itu anak sudah mulai aktif tanya jawab dengan gurunya. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah kerjasama murid saat bekerja kelompok. Masih terlihat banyak beberapa murid yang kurang bekerja sama dengan temannya dan masih mengandalkan dengan temannya. Oh begitu. Baik Ibu, untuk rencana kedepannya, apa yang akan Ibu lakukan pada tahapan atau pembelajaran selanjutnya nanti? Pada tahapan atau pembelajaran selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu merancang RPP atau modul ajar yang sesuai minat dan kebutuhan murid, agar murid lebih antusias dan aktif lagi dalam pembelajaran, terutama dalam kerja kelompok biar lebih merata. Ya, seperti itu. Kemudian berarti nanti pembelajarannya akan disesuaikan dengan minat murid dan kebutuhan murid ya Bu ya. Kemudian nanti Ibu juga akan memaksimalkan penerapan KSE di kelas dalam pembelajaran seperti itu ya, agar lebih maksimal lagi anak-anaknya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Sania sudah mau berbagi dengan saya. Semoga supervisi yang saya lakukan tadi dapat menjadi evaluasi untuk kita bersama agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Dan untuk yang terakhir, tolong Bu Sania refleksikan kegiatan kita kali ini. Perasaan saya setelah di coaching itu, perasaan saya alhamdulillah sudah lega dan saya akhirnya mengetahui bagian-bagian mana yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran, dan saya memberikan hasil itu memberikan pikiran yang positif bagi saya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau berbagi, sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Bu Sania. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.